Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita bertemu lagi hari ini di dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan tentang bagaimana seorang mukmin yang memberikan cahaya, yang hari ini penjelasannya tentang muslim ideal. Muslim ideal itu memang jadi dambaan ya. Setiap orang yang hidup ya. Setiap orang yang hidup ya di muka bumi ini tentunya menginginkan yang namanya muslim ideal ya. Tentunya menginginkan apa yang namanya ideal ya. Tak terkecuali orang-orang yang belajar juga ya, menginginkan yang namanya ideal ya. Dan tentunya idealisme itu sangatlah menjadi keinginan setiap orang, apalagi orang yang muslim ya. Dan kita lihat saja, setiap orang ingin pendidikannya ideal, ekonominya ideal ya, sosialnya ideal tuh ya, komunikasinya ideal tuh. Ketika seseorang yang menjalani kehidupan dunia tidak memiliki identitas yang jelas dan definitif, maka dia tidak masuk akal ya. Seseorang yang tidak teridentifikasi tentu sangat sulit dikenali. Jika itu terjadi, posisinya jauh dari maksud serta tujuan penciptaan. Dan untuk apa ia ada berada di dunia? Sulit dipungkiri ya, berlangsungnya hidup ini tidak akan pernah putus, sehingga end of day-nya itu adalah terjadi ya. Lahir dan tumbuh berkembang terus berganti terhadap sejumlah manusia yang tidak terhitung berikut misi yang dibawanya. Maka eksistensi seseorang dengan identitas diri yang definitif itu sangat menentukan posisinya di sisi manusia dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, bagaimana di dalam Islam itu menjelaskan ya idealisme yang sesungguhnya. Yaitu diantaranya adalah nanti kita akan jelaskan, yaitu hanya menyembah Allah, tidak menyembah tagut ya. Karena hanya Allah yang memiliki sosok eksistensi mutlak ya. Nah, ini yang terkadang berat di kita, ingin eksis ya gitu. Ingin yang namanya eksis. Padahal ada yang berhak diberikan
eksistensi mutlak, yaitu Allah ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 dijelaskan, surah 22 agak panjang ya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dia telah memilihmu dan sekali-kali dia tidak akan menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamaimu orang-orang muslim sejak dulu ya. Jadi agama sejak dulu itu tentunya muslim itu sudah ada ya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bukan muslim tapi tauhid, ya tauhid itu sebenarnya muslim gitu ya gitu. Tauhid itu sebenarnya muslim gitu. Ya. Ini bukan artinya dulu nggak ada agama muslim atau agama Islam itu ya. Mana artinya seperti itu ya gitu. Sebenarnya tauhid itu juga adalah muslim ya gitu. Karena yang menjadikan muslim itu ya tauhid gitu kan. Yang pastinya Islam sudah ada sejak dahulu gitu ya. Itu. Ini harus dicatat ya. Sebab ada orang yang beranggapan dulu bukan Islam tapi ya masih tauhid lah gitu. Jadi agak rancu juga tuh perkataan seperti itu ya. Terus Ali Imran ya, ayat 64. Surah 3 ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah seorang muslim. Ada banyak bukti yang menjadi petunjuk bahwa seseorang adalah muslim sejak awal ya. Misalnya perkataan ya nih, Ibrahim
yaitu sholat, ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah yang Maha Esa ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah petunjuk bahwa seseorang itu adalah muslim ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu baginya ya. Dan demikianlah kami diperintah. Demikianlah diperintah untuk beribadah ya. Hah? Iya. Yang pasti semua juga Islam ya, kalau secara syariat pasti ya berbeda. Tapi tetap sama Islam ya. Mengharapkan upah dalam berdakwah hanya dari Allah ya. Surah Yunus ayat 72 nanti bisa dijelaskan ya. Beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Surah Yunus ayat 84. Mengajak ke jalan Allah dan selalu beramal soleh. Surah Fussilat ayat 33. Meminta petunjuk kepada Allah dalam bersyukur, berbuat amal soleh yang diridhoinya, meminta kebaikan untuk keturunannya dan bertobat kepadanya. Surah Al-A'qaf ayat 15. Dan beriman ya kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada para nabi. Surah Ali Imran ayat 84. Kemudian siapakah yang disebut muslim itu? Seseorang dikatakan muslim orang yang pasrah ya, berserah diri kepada aturan yang Allah buat ya. Jika bersyahadat ya, sholat, saum di bulan Ramadan, zakat dan juga berhaji. Ini harus dijelaskan lagi nanti ya, di kesempatan yang akan datang ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.